Assalamualaikum Bu Aya. Waalaikumsalam Bu Kokom. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Bu Kokom? Alhamdulillah luar biasa sehat, lancar hari ini Bu. Hari ini Bu Aya mau melakukan coaching ya? Iya Bu, mau melakukan coaching nanti rencananya. Sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya tanyakan ya Bu. Boleh Bu? Boleh banget dong Bu. Oke, nah nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai ya Bu, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching yang diantaranya sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga saya akan mengamati nanti respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, pada proses coaching nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum proses coaching, yang pertama yang akan saya tanyakan ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Ya. Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama mengenai kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee agar hal itu bisa membantu coachee dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti dari coaching ya Bu, kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiganya ini, kira-kira mana yang lebih spesifik yang harus saya amati nanti Bu? Baik Bu, lebih spesifiknya itu yang pasti itu mendengarkan aktif, kemudian yang kedua itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot saat proses coaching agar coachingnya merasa terbantu dan bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Gitu, Bu. Baik, jadi yang lebih spesifik yang akan dikembangkan nanti adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, begitu ya Bu? Baik, betul, nah, Bu. untuk indikator ketercapaiannya apa ini Bu? Nah, indikator ketercapaian saya yang akan saya dapatkan dari proses coaching nanti yang akan saya lakukan yaitu saya ingin Bu coachee saya nanti mendapatkan solusi atas permasalahannya. Kemudian coachee tersebut dapat menyelesaikanlah masalah-masalahnya dengan mengetahui cara-caranya, langkah-langkahnya atas apa yang didapatkan masalah tadi Bu. Jadi intinya coachee saya dapat menyelesaikan masalahnya itu secara mandiri tanpa ada unsur saya menambah gitu Bu. Jadi lebih ke saya hanya tinggal mengembangkan apa yang ingin coachee saya lakukan. Oh begitu, jadi nanti indikator ketercapaiannya pada saat coaching ini Bu Aya ingin agar coachingnya itu bisa menggali potensinya untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, begitu ya Bu ya? Betul Bu, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya. Nah silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coachingnya. Dan nanti setelah selesai coaching kita akan mengobrol kembali ya Bu. Siap Ibu. Assalamualaikum Bu Aya. Waalaikumsalam Bu Kokom, terima kasih. Assalamualaikum Bu Aya. Waalaikumsalam Pak Takim. Apa kabar Bu Aya hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Pak Takim bagaimana? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong Bu Aya ada waktu luang enggak nih hari ini? Alhamdulillah ini Pak, kebetulan saya longgar kali ini Pak. Ada apa ini Pak? Ini Bu Aya, ada sedikit kegalauan yang baru saya rasakan akhir-akhir ini. Kegalauan apa ini Pak kira-kira yang sedang dirasakan sama Pak Takim ini? Gini Bu, jadi setiap kali di jam pembelajaran siang Bu, sehabis istirahat kedua gitu,
pembelajaran di kelas itu anak-anak kurang aktif, Bu. Jadi mereka di jam siang itu kecenderungannya mereka murung, ngantuk, bosan gitu, Ibu. Baik, anak-anak yang kurang aktif, murung, bosan itu ya Pak ya, mungkin Pak Takim ada kegalauan di situ tadi. Namun sebentar ini Pak, sebelum kita mulai nih Pak nggih untuk coaching pada hari ini, bagaimana nih perasaan Pak Takim menjelang sesi coaching ini? Perasaan saya menjelang coaching ini tentunya bingung, Ibu. Bingung, galau dengan ya ini permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini. Baiklah, tentu saja ini Pak, saya juga merasakan hal yang sama mungkin kalau menjadi Pak Takim ya, ketika jam siang ya Pak, setelah istirahat kedua ketika anak-anak sudah mulai capek tuh. Baik Pak, mari kita jadikan kegiatan ini, ngobrol-ngobrol ini menjadi ruang kita untuk mencari solusi bersama-sama. Namun sebelumnya ini Pak, ada hal khusus yang ingin disampaikan lebih mendalam untuk proses coaching kali ini Pak? Yes, sebenarnya ada Ibu, tapi alangkah baiknya kita bahas di akhir sesi saja Bu untuk itu Bu. Baik, langsung saja ya Pak ya. Okay. Nah, tujuan apa ini Pak yang ingin Pak Takim capai untuk coaching pada hari ini? Ya, gini Bu, kalau tujuannya saya menarik dari permasalahannya tadi Bu, banyak anak yang sudah ngantuk, sudah tidak bersemangat lagi ketika di jam pembelajaran siang. Saya pengen meningkatkan ice breaking Ibu. Jadi meningkatkan ice breaking supaya menggugah kembali semangat dari anak-anak ketika di jam pembelajaran siang itu Ibu. Baik, ingin meningkatkan ice breaking yang akan dilakukan sama Pak Takim. Nah, tujuan akhir yang Pak Takim inginkan menjadi fokusnya itu apa Pak kira-kira? Tujuan akhirnya itu tentunya saya bisa memberikan ice breaking Bu. Memberikan ice breaking yang bervariatif tentunya sehingga anak-anak itu tidak merasa bosan ketika saya memberikan ice breaking di kelas, dan tentunya ice breaking yang saya lakukan itu bisa menumbuhkan semangat, memunculkan semangat belajar lagi dalam diri anak-anak tersebut. Jadi mereka lebih aktif lagi nanti di proses pembelajaran di kelas. Baik, luar biasa sekali ini Pak. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya Pak? Untuk ukuran keberhasilannya, saya ingin memberikan ice breaking yang bervariatif Ibu. Jadi ya tadi, sehingga ketika saya memberikan ice breaking itu anak-anak bisa ikut berperan gitu. Jadi dengan ice breaking yang bervariatif, anak-anak pun tidak merasa bosan. Ice breakingnya itu lagi gitu. Jadi memunculkan hal yang baru lagi. Jadi semangatnya itu anak-anak juga semakin tergugah untuk mengikuti proses pembelajaran itu. Baik, dengan ice breaking yang bervariatif sehingga anak-anak ikut berperan dan kemudian bisa mengikuti pembelajaran secara fokus gitu ya Pak ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang sekiranya membuat Pak Takim itu kesulitan untuk melakukan ice breaking ini Pak? Iya Bu, jadi yang menjadi permasalahannya itu saya minim sekali Bu, variasi ice breaking untuk sampai saat ini itu saya minim sekali Bu. Di variasi ice breaking yang saya lakukan itu memang sampai sejauh ini ya hanya beberapa ice breaking, dan itu saya gunakan kembali gitu Ibu. Jadi ya kurang bervariatif lah Bu. Ini Pak, kira-kira Pak, selain karena kurangnya keberagaman untuk ice breaking itu, kira-kira apa lagi Pak yang menjadi kesulitan Pak Takim ini? Ini itu Bu, rasa takut akan kesan
untuk memberikan kesan positif dan semangat belajar kepada anak-anak ini, Bu. Terkadang saya merasa bingung juga untuk menyampaikan ice breaking, Bu. Jadi saya merasa itu kadang itu nanti ice breaking yang saya berikan itu bisa efektif apa enggak? Nggih. Bisa memberikan kesan positif kepada anak-anak apa tidak gitu, Ibu. Baik, saya memahami sekali ini Pak, kegalauan Pak Takim untuk melakukan ice breaking ya. Bagaimana Pak Takim untuk menghadapi situasi tersebut, Pak? Menghadapi situasi tadi yang kurangnya variasi dalam ice breaking itu, kira-kira bagaimana Pak Takim menghadapi itu? Oke, Bu. Jadi gini, Bu. Saya untuk mengatasi permasalahan itu sekarang kan banyak sekali ya, Bu, di media sosial, contoh-contoh ice breaking, referensi-referensi tentang ice breaking, bisa di TikTok, apalagi lebih marak-maraknya ini sekarang kita kan menggunakan TikTok ya, anak-anak juga sering itu menggunakan TikTok. Di TikTok itu juga kan sekarang banyak sekali contoh-contoh ice breaking ya, Bu. Jadi saya rasa saya akan mencari referensi ice breaking di media-media sosial itu. Gitu. Luar biasa sekali ini Pak. Pak Takim sudah berpikir sampai mencari referensi di sosial media mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Baik, selanjutnya kita sama-sama untuk mencari solusi untuk mengatasi apa yang menjadi kegalauan Pak Takim. Kira-kira ada yang Pak Takim tambahkan dulu selain selain tadi mencari referensi atau hal-hal yang lain, Pak? Oh iya, Ibu. Jadi ini, Bu, saya hanya ingin merasa lebih percaya diri lagi sih, Bu, sebenarnya. Dan tentunya siap untuk melakukan ice breaking. Saya yakin dengan banyaknya referensi tadi, nanti ice breaking yang saya lakukan akan lebih bervariatif, iya juga satu. Kemudian saya akan berlatih mempelajari dulu, Bu, ice breaking dari media sosial tersebut, sehingga sebelum saya melakukan aksi di kelas itu saya sudah benar-benar menguasai ice breaking tersebut, Ibu. Itu juga langkah untuk menimbulkan rasa percaya diri sih, Bu. Baik, luar biasa sekali Pak Takim ya. Nah, selanjutnya ini merancang rencana aksinya, rencana Pak Takim untuk mencapai tujuan untuk melaksanakan ice breaking yang Pak Takim inginkan itu nantinya seperti apa ini Pak? Enggak, Ibu. Untuk rencana aksinya yang pertama jelas, saya mencari referensi dulu dari media-media sosial yang sekarang sudah marak dan anak-anak juga ikut terjun juga kan di situ. Kemudian yang selanjutnya saya melatih. Setelah saya menemukan ice breaking dari media-media sosial, saya berlatih dulu, Bu. Melatih ice breaking itu bisa saya berlatihnya dengan beberapa anak dulu, atau mungkin dengan rekan sejawat, baru pada tahap realisasinya nanti saya implementasikan di kelas itu. Wow, luar biasa sekali Pak. Nah, prioritas apa yang akan Pak Takim lakukan untuk melaksanakan rencana aksi tersebut, Pak? Oke, untuk prioritas saya adalah mencari contoh-contoh dari media sosial tadi, Ibu. Tentunya saya mencari ice breaking-nya tadi juga saya mempertimbangkan dengan karakter daripada siswa saya, Ibu. Jadi saya mencari contoh, mencari referensi yang sesuai dengan karakter daripada peserta didik saya di sekolah. Kemudian setelah saya menemukan ice breaking yang sesuai dengan karakter siswa, tentunya saya akan berlatih dulu menerapkan ice breaking tersebut di skup kecil. Baru setelah itu saya tentunya di situ juga meminta masukan, Bu, masukan saran dari rekan sejawat juga. Baru setelah itu saya akan mengimplementasikannya di kelas dalam proses pembelajaran. Baik, luar biasa tadi Pak Takim ya. Pak Takim mencari contoh-contoh ice breaking di sosial media, namun disesuaikan dulu dengan karakter siswanya Pak Takim. Nah, sebelum Pak Takim
melakukan aksinya tadi Pak Takim melakukan latihan dulu ya Pak ya, agar lebih percaya diri ya Pak ya. Nah, strategi apa sekiranya yang akan dilakukan Pak Takim untuk mencapai tujuan melaksanakan ice breaking yang luar biasa tadi Pak? Oke. Untuk strateginya Ibu, jadi saya pertama tetap tadi ya, mencari referensi di media sosial yang sesuai dengan karakter peserta didik saya, kemudian melatihnya sebelum saya melakukan implementasi, dan tentunya saya juga ini melakukan praktik juga kepada rekan sejawat Ibu. Jadi di situ saya mengharapkan ada masukan, ada saran dari rekan sejawat, tentunya saran-saran yang membangun, sehingga di praktik skop kecil nyata dengan rekan sejawat itu, saya juga mampu menutupi kelemahan dari ice breaking yang saya nanti akan implementasikan di kelas Ibu. Wow, bagus sekali itu Pak. Termasuk apa ya, kalau menurut saya ini strategi yang luar biasa ini Pak. Langkah-langkahnya juga jelas, fokus, detail, dan ini akan membantu Pak Takim dalam mengatasi tantangan dalam mengajar setelah istirahat kedua ya Pak ya. Nah, bagaimana ini Pak Takim melihat tindak lanjut dari rencana ini? Nah, selanjutnya nanti saya akan melihat ini Pak, nanti pelaksanaannya seperti apa, nggak apa-apa ya Pak? Nanti nggak apa-apa, Ibu. Ceritakan sama saya juga. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya ini Pak. Komitmen apa yang Pak Takim akan lakukan terhadap rencana aksi yang sudah Pak Takim rencanakan tadi? Ibu. Jadi komitmen saya untuk mempersiapkan ice breaking, tentunya saya akan memberikan ice breaking yang menarik bagi siswa, menggugah semangat siswa, siswa lebih tertarik lagi untuk mengikuti proses pembelajaran. Mereka tidak istilahnya apa Bu? Tidak ngantuk lagi, ya, kembali fokus. Ya, jadi mereka mendapatkan fokusnya kembali untuk mengikuti pembelajaran itu. Baik, ingin berarti berkomitmen untuk mempersiapkan ice breaking yang benar-benar membangkitkan semangat belajar siswa ya Pak ya. Nah, kira-kira ini Pak, siapa yang membantu Pak Takim dalam menjaga komitmen tersebut Pak? Jadi dalam mewujudkan komitmennya tadi, yang pertama yang berperan di sini yaitu tentunya murid-murid itu, murid-murid saya dan juga rekan sejawat, karena di situ mereka lah yang terlibat langsung dengan kegiatan yang saya lakukan sesuai dengan kegiatan yang sudah saya rencanakan Ibu. Baik, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Pak setelah dengan tadi membuat komitmen, kemudian melakukan rencana, gitu tindak lanjutnya kira-kira apa ini Pak? Untuk tindak lanjut coaching ini Bu, jadi saya mengharapkan proses coaching ini tidak hanya berhenti, tidak selesai pada sesi ini saja Ibu. Jadi saya mengharapkan ada proses coaching selanjutnya, sehingga nanti saya akan mampu menuangkan atau bercerita kepada Ibu tentang keberhasilan atau mungkin ada kelemahan tentang implementasi ice breaking yang saya terapkan di kelas Ibu. Baik Pak, kapan ini Pak kira-kira ice breaking ini akan Pak Takim lakukan ini? Untuk pelaksanaannya, implementasinya akan segera saya lakukan Ibu. Ya minggu depan lah, minggu depan pas saya ada jam akan saya lakukan, biar saya segera mengerti Bu, reaksi daripada anak-anak itu. Adakah perubahan atau masih tetap stagnan dengan ice breaking yang sudah saya berikan, sehingga saya mampu mengevaluasi nanti ke depannya itu sebenarnya harus apa yang saya lakukan, yang saya perbaiki gitu Ibu. Luar biasa sekali Pak ide Pak Takim kali ini. Baik, semangat ya Pak Takim untuk melaksanakan nanti ice breaking yang luar biasa ini. Kabari saya setelah melaksanakan ice breaking,
eh, rencana aksi tadi, kemudian ceritakan sama saya Pak ya hasilnya Oke, seperti siap, Ibu. apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, nanti kita sama-sama mencari yang terbaik gitu. Baik, tetap semangat Pak Takim. Oke, Ibu. Ya, terima kasih atas kehadiran Pak Takim pada sesi hari ini, kita coaching hari ini. Semoga bisa membantu Pak Takim untuk kegiatan ice breaking yang luar biasa tadi. Oke, terima kasih Ibu, sama-sama nggih. Semoga juga apa yang sudah saya rencanakan bisa terrealisasi dengan bagus, dengan sesuai rencana. Amin. Semangat Pak Takim ya. Oke, siap Ibu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ayah. Waalaikumsalam Bu Kokom. Alhamdulillah sudah selesai proses coachingnya ya. Alhamdulillah Bu, saya lega sekali. Berjalan lancar ya Bu. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, ini ada sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan Bu. Boleh ya Bu? Boleh banget ini Bu. Oke. Nah, pertanyaan saya yang pertama ini, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan itu, apakah sudah muncul atau belum itu Bu? Nah, yang jelas tadi saya selama coaching, saya berusaha untuk menerapkan kompetensi dalam coaching, yaitu mengenai kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian juga saya sudah melakukan sesuai dengan langkah-langkah di Alur Tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian melakukan rencana aksi, apa rencana aksi yang sudah dikeluarkan dari coaching, dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coaching terhadap rencana aksi. Kemudian saya juga berusaha menggali potensi dari dalam diri coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Gitu Bu Koko. Iya, bagus sekali ya Bu. Berarti Bu Ayana tadi sudah berhasil dalam proses coachingnya. Bu Ayah, tadi dari pengamatan saya juga ada beberapa catatan Bu. Bu Ayah sudah menyampaikan coaching itu sesuai dengan Alur Tirta, diawali dengan tujuan, menanyakan tujuan dari proses coaching yang akan dilaksanakan, kemudian identifikasi dari permasalahan, menggali fakta-fakta yang terkait dengan coaching, kemudian Bu Ayah juga sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi yang akan dilakukan, tindakan-tindakan untuk menyelesaikan permasalahannya, dan juga sudah berhasil menemukan tanggung jawab dari coach ya Bu, agar rencana aksinya ini bisa dilaksanakan dengan baik. Tadi saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu fokus di situ, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, berarti di situ kan Bu Ayah sudah melaksanakan, mencapai kompetensi inti yang diinginkan ya Bu ya. Luar biasa sekali yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya Bu Ayah bisa lebih sukses lagi dalam melaksanakan coaching. Nah, untuk satu lagi ini Bu, ke depannya nanti kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Kompetensi itu ya yang ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin mendalami lebih dalam lagi penerapan Alur Tirta, dan ketika melakukan coaching-coaching selanjutnya menjadi lebih baik dengan tetap hadir penuh, tetap mendengarkan secara aktif, kemudian tanpa melabel bahwa coach saya itu seperti apa gitu. Kemudian bisa lebih mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menggali potensi yang ada dalam diri coach gitu Bu. Baik, luar biasa sekali ya Ibu. Jadi kedepannya nanti Bu Ayah ini ingin mendalami lagi Alur Tirta dalam coaching ya, sehingga nanti dalam melaksanakan coaching bisa lebih baik. Begitu ya Bu. Betul Bu. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini Bu. Kemudian saya akhiri sampai di sini ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya.
Baik, terima kasih juga Bu sudah memberikan semacam refleksi untuk saya sehingga bisa lebih baik ke depannya untuk melakukan proses coaching. Iya, sama-sama Bu. Saya akhiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didit. Bagaimana kabar Bu Aya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik, sehat, bahagia. Oke. Nah, keluarga di rumah bagaimana Bu? Aman, Alhamdulillah, semua terkendali hari ini. Oke, kalau anak-anak di kelas? Alhamdulillah, tadi dalam keadaan proses pembelajaran sesuai apa yang saya harapkan. Oke. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan sesi coaching Bu ya. Dimana saya sebagai coach dan Bu Aya sebagai coaching. Nanti Bu Aya silakan menyampaikan apa yang ingin kita coba diskusikan, mungkin kegalauan, kerisauan Bu Aya tentang pembelajaran di dalam kelas, keadaan pembelajarannya bagaimana. Nah, untuk Bu Aya sendiri mungkin yang ingin kita bicarakan pada kesempatan ini apa Bu ya? Yang ingin saya bicarakan kali ini tuh tentang pengelolaan saya Pak, pengelolaan kelas saya ketika saya mendapatkan jam mengajar itu ketika siang hari. Nah, kondisi anak-anak itu kan pasti lelah, capek gitu seharian karena dari pagi sampai siang. Kebetulan saya biasanya dapat 4 jam terakhir itu anak-anak sudah loyo, sudah habis duhur itu Pak. Itu fokusnya tetap buyar itu Pak, lebih ke pengelolaan kelas. Nanti topik itu nanti akan kita bawa pada sesi coaching nanti Bu ya. Nah, untuk pertemuan ini sendiri tujuannya itu apa Bu kalau menurut Bu Aya sendiri? Tujuannya untuk menemukan bagaimana cara saya untuk anak-anak itu tetap fokus belajar meskipun di jam siang hari atau anak-anak dalam keadaan lelah seharian sudah belajar gitu Pak. Lalu apakah ukuran keberhasilan dari pertemuan coaching ini? Ukuran keberhasilannya yaitu saya bisa melakukan ice breaking Pak. Ice breaking untuk memfokuskan anak-anak ketika pembelajaran di siang hari. Gitu. Nah, jadi itu memang coba yang ingin Bu Aya capai dan kita bicarakan pada sesi kali ini Bu ya. Iya Pak. Lalu itu tadi kita sudah membahas tentang tujuan pertemuan kita pada kali ini. Kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu adalah kita mencoba mengidentifikasi Bu ya. Nah, kesempatan apa yang Bu Aya miliki untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Saya itu merasa kurang variasi Pak. Asal-usulnya kenapa saya pengen ini melakukan ini itu karena butuh belajar juga untuk ice breaking. Saya itu kurang variatif dalam melakukan ice breaking. Bisanya atau yang saya lakukan itu cuma itu aja gitu Pak. Jadi kayak kesannya anak-anak bosen, kemudian akhirnya juga nggak fokus lagi. Gimana sih cara saya untuk menemukan ice breaking yang terbaru sesuai karakter anak-anak dan anak-anak itu kembali ke fokus belajar. Gitu Pak. Lalu kalau misalkan kita bisa mengira-ngira nilai atau skala Bu dari 1 sampai 10, keadaan Bu Aya itu posisinya di skala berapa? Untuk saat ini masih di skala 5 Pak, masih cukup rendah untuk proses hal itu, untuk melakukan ice breaking itu di kelas saya merasa itu masih rendah banget gitu Pak, di posisi 5. Lalu kalau menurut Bu Aya sendiri fungsi ice breaking sendiri itu bagaimana? Fungsinya untuk kembali menjadikan anak-anak fokus dalam belajar, membuat anak semangat lagi. Kalau di jam siang biasanya saya lakukan dan rencana saya ke depannya anak-anak itu nggak kembali buya, jadi kembali ke fokus, mau belajar, semangat, nggak merasa lelah. Dan yang jelas ice breaking itu ternyata perlu kita lakukan di awal pembelajaran. Gitu. Lalu untuk saat ini yang menjadi kekuatan Bu Aya sendiri untuk mencapai tujuan tersebut itu apa? Yang menjadi kekuatan saya karena sekarang sudah zaman digital Pak, untuk mencari ice breaking itu bisa saya lakukan di sosial media, ada di TikTok contohnya, ada di YouTube, itu bisa menjadi bahan-bahan saya
untuk melakukan ice breaking untuk saya lakukan, namun sebelum saya lakukan ya sebaiknya saya coba dulu, saya sesuaikan dengan karakter anak-anak. Oke, berarti memang Bu Aya sendiri sudah mencoba mencari referensi beberapa ice breaking di media sosial, Bu ya. Iya. Itu langkah yang sudah bagus, Bu. Lalu apakah ada peluang lain selain tadi Bu Aya lewat media sosial mencari referensi ice breaking tersebut? Kalau yang sedang akan saya lakukan itu mencoba tanya kepada rekan sejawat Pak yang sudah melakukan ice breaking di kelas-kelasnya, kemudian melakukannya apa, coba saya tiru, saya amati, kemudian saya modifikasi untuk di kelas saya sendiri, gitu Pak. Jadi tanya-tanya, kemudian prosesnya seperti apa kepada rekan sejawat untuk melakukan ice breaking yang anak-anak itu semangatnya kembali hadir. Ya. Kemudian apakah nanti menurut Bu Aya sendiri ada hambatan atau kemungkinan gangguan dalam Bu Aya mencapai tujuan tersebut? Hambatan yang mungkin muncul ini Pak, itu bisa jadi yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan harapan saya, karena memang kita mencari referensi ice breaking itu kan sangat banyak sekali. Nah, dalam banyak itu manakah yang menjadi hambatan, manakah yang sekiranya bisa saya ambil, karena kalau terlalu banyak kan pasti kita akan memilah-milah. Nah, itulah yang bisa jadi menjadikan saya salah satu hambatannya, karena butuh waktu untuk memilah itu. Kemudian juga sebelum melakukan ice breaking, otomatis saya melakukan latihan dulu, apakah itu cocok tidak dilakukan di kelas saya. Nah, saya rencana itu meminta rekan sejawat. Nah, rekan sejawat saya ini mau nggak saya ajak untuk latihan, itu menjadi salah satu hambatannya. Kemudian bagaimana cara mengantisipasi gangguan tersebut, juga solusinya itu bagaimana? Solusinya mungkin saya mencari contoh-contoh ice breaking yang cocok atau digunakan untuk kelas atas, kelas tinggi, karena saya kan mengajarnya di SMK dan kebetulan ngajarnya anak-anak cowok gitu Pak. Anak-anak cowok itu sekiranya ice breaking yang cocok untuk anak-anak cowok gitu, yang mereka itu banyak geraknya, jadi ice breaking yang jelas banyak geraknya, enggak yang sebatas kita ngomong nanti apa, enggak, tapi lebih ke yang sesuatu melakukan aktivitas. Rencananya itu. Kemudian untuk yang masalah rekan sejawat tadi, kalau belum bisa kita ajak untuk kerjasama, masih mencoba beberapa anak yang sekiranya mau saya ajak untuk ya coba latihan dulu, menurut kamu gimana, ini cocok nggak dipakai di kelas gitu. Jadi ada testimoni dari anak juga gitu, ketika latihan. Langkah yang diambil Bu Aya dengan melibatkan anak-anak kemudian rekan sejawat itu sudah bagus Bu ya. Jadi tidak langsung secara serta-merta Bu Aya menerapkan di dalam kelas, tapi mungkin memang mencoba dulu, sehingga anak-anak mungkin mengenal dulu bagaimana ice breaking yang dilakukan oleh gurunya, tidak kemudian mungkin kebingungan atau kaget gitu kan. Bu Aya juga sudah menyesuaikan dengan karakteristik murid Bu Aya, di mana kalau di SMK dan Bu Aya kebetulan memang mengajar anak laki-laki, sudah menyesuaikan dengan karakter mereka, itu sudah bagus Bu. Lalu untuk kedepannya apa rencana yang akan dilakukan Bu Aya untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya lakukan Pak untuk mencapai tujuan bisa melakukan ice breaking tadi, ya yang pertama tadi mencari ice breaking dulu Pak, yang pasti mencari referensi, contohnya misal di TikTok, di YouTube, di Instagram, banyak sekali itu. Kemudian selanjutnya memilah dari sekian banyak referensi yang menurut saya itu cocok digunakan, saya pilih lagi yang paling sederhana dan sesuai dengan karakteristik siswa saya di kelas itu yang mayoritas cowok. Kemudian setelah melakukan itu sudah saya amati pelaksanaannya seperti apa nantinya, kemudian saya latihan dulu. Nah, setelah latihan kemudian saya amati dulu kelemahannya di mana, nanti anak-anak kira-kira tertarik atau enggak, itu saya amati dulu, kemudian baru saya lakukan rencananya itu di kelas saya. Apakah ada prioritas Bu dengan ice breaking itu terhadap pembelajaran Bu Aya di kelas? Prioritasnya itu apa? Yang jelas prioritasnya untuk anak-anak itu kembali fokus belajar, meskipun di jam siang, karena biasanya anak-anak lelah itu Pak, yang jadi fokusnya jelas anak-anak itu kembali fokus belajar.
Oke. Nah, dalam tadi rencana aksi yang akan dilakukan Bu Aya, apakah ada rentan waktunya Bu dalam melaksanakannya? Karena nanti kan memang ada tahap, misalkan seperti percobaan, pelaksanaan, evaluasi. Nah, dari menurut Bu Aya sendiri, apakah memang Bu Aya sudah menyusun rentang waktu pelaksanaannya atau tidak? Untuk rentang waktunya, saya memikirkannya untuk mencari bahkan sampai latihan itu kira-kira seminggu, Pak. Oh ya, seminggu. Kemudian nanti pelaksanaannya setelah seminggu saya mencoba latihan dan mencari referensi tadi, saya lakukan di kelas, saya coba di mungkin 2 kelas dulu, kemudian selanjutnya saya evaluasi setelah melakukan ice breaking itu tadi, apakah anak-anak tetap fokus atau bagaimana nantinya. Rencananya seperti itu. Oke. Lalu bagaimana dengan ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang sudah dilakukan Bu Aya? Ukuran keberhasilan itu yang seperti apa? Ukuran Keberhasilan, iya. Dari Ukuran rencana aksi yang Bu Aya tadi sudah jabarkan gitu. Keberhasilannya apa? Rencana apa ya, kayak keberhasilannya Iya, ya keberhasilannya. jelas anak-anak itu fokus, Pak, fokus Oke. belajar. Kemudian biasanya kan kalau anak SMK itu kalau nggak fokus belajar itu ngobrol sendiri, Pak. Iya. Itu ngobrol sendiri, kalau nggak cubit-cubitan tuh, Pak, sama teman-temannya. Nah, nanti ukuran keberhasilannya tuh anak-anak bisa fokus dalam pembelajaran. Jadi misal diminta untuk diskusi, dia bisa mengikuti diskusi. Untuk ketika saya jelaskan, anak-anak mendengarkan penjelasan saya. Jadi itu menjadi ukuran keberhasilan saya. Tapi kalau memang anak-anak masih heboh dengan sendirinya, masih ngobrol sendiri, berarti itu belum menjadi ukuran keberhasilan saya, karena keberhasilan tadi kan fokus sama apa yang saya ajarkan, kemudian bisa mendengarkan saya ketika menjelaskan. Iya. Ya. Lalu bagaimana dengan komitmen Bu Aya sendiri terhadap rencana aksi tersebut? Komitmennya bagaimana? Untuk komitmennya, rencana selanjutnya akan tetap seperti itu, Pak, karena memang karakter anak kalau sudah siang itu kan agaknya males banget untuk belajar. Namun komitmen saya untuk kedepannya itu kan jelas berkelanjutan. Jadi misal saya sudah melakukan ice breaking ini, ya pertemuan mendatang pakai yang lain dulu, yang lain. Tapi tetap melihat kondisi anak. Kalau memang anak sudah terkondisikan di awal, mungkin nanti di tengah-tengah, tidak harus di awal, karena tadi saya mengatakan kan biasanya di awal. Tapi kalau memang anak di awal sudah terkondisikan, nanti ketika di tengah agak capek lagi, merasa baru itu saya keluarkan ice breaking lagi di tengah-tengah. Ya, gitu, Pak. Bu Aya tadi sudah menjelaskan apa yang menjadi kerisauan Bu Aya juga. Bu Aya juga sudah menerangkan rencana-rencana aksi yang akan dilakukan Bu Aya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk saat ini menurut Bu Aya siapa saja yang akan Bu Aya libatkan untuk menjaga komitmen Bu Aya? Yang rencana yang saya ajak untuk menjaga komitmen saya, yang jelas murid saya sendiri, Pak. Kemudian yang kedua adalah rekan sejawat. Kalau murid mungkin mereka ketika bosan itu kan jelas akan meminta ice breaking. Kalau rekan sejawat mungkin nanti ketika saya resah atau apa, saya bisa ngobrol, kemudian nanti akan mengingatkan saya, gunakan lagi ice breaking-nya, coba cari yang lain lagi. Jadi tetap harus ada yang setidaknya mengingatkan saya untuk tetap berkomitmen terhadap komitmen yang sudah saya bikin tadi, Pak. Ya, oke. Lalu untuk rencana ke depan, Bu, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini antara Bu Aya dan saya? Kedepannya bagaimana? Untuk tindak lanjut, nanti rencananya saya akan menceritakan, Pak, hasil dari yang saya lakukan nanti ice breaking di kelas. Nanti akan saya ceritakan kepada Bapak untuk keberhasilannya seperti apa. Jadi nanti akan mungkin ada masukan-masukan, atau kita akan melakukan coaching lagi terhadap apa yang sudah saya lakukan. Nanti refleksinya seperti apa, kemudian baik buruknya seperti apa. Itu yang baik mungkin sekiranya bisa kita tetap lakukan, yang kurang baik nanti bisa dievaluasi bersama. Ya, terima kasih Bu Aya. Bu Aya tadi juga sudah memaparkan apa yang menjadi keresahan Bu Aya, meluangkan waktu juga untuk sesi coaching pada kali ini. Saya juga berterima kasih kepada Bu Aya. Saya menunggu kabar baik dari Bu Aya, bagaimana pelaksanaan rencana aksi yang sudah Bu Aya tadi paparkan. Kemudian mungkin ada refleksi, evaluasi. Nanti mungkin Bu Aya tadi juga sudah
mengatakan kalau nanti mungkin kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan kelanjutannya. Ya, Oke. gitu Pak. Terima kasih Bu Aya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih juga Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Bu Kokom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayah. Bu Kokom gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini luar biasa, Bu. Sehat nggih? Sehat. Bahagia ya, Bu, ya? Iya. Bu Ayah, apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah saya bahagia, sehat Bu, gitu. Baik, Bu Kokom nanti akan melakukan proses coaching ya Bu ya? Iya, Bu, betul. Nah, sebelum melakukan coaching ini Bu, saya mau ngobrol sebentar ini Bu sama Bu Kokom. Boleh Bu? Nggih? Oh, nggih, boleh Bu, monggo Bu, silahkan. Baik Bu, nanti ketika proses coaching, nah antara coach dengan sebagai coach dan coaching jenengan akan saya amati Bu prosesnya seperti apa dan rubrik penilaian coaching nanti seperti apa. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian apakah Bu Kokom juga sudah nanti akan melaksanakan kompetensi pada coaching? Kemudian apakah Bu Kokom sudah melakukan ini prinsip-prinsip dalam melaksanakan coaching, gitu Bu. Nah, yang pertama ini Bu, saya mau tanya apa yang ingin Bu Kokom kembangkan ini dalam pelaksanaan coaching? Oh, untuk yang ingin saya kembangkan dalam pelaksanaan coaching kali ini tentunya itu ada 3 hal ya Bu. Mungkin yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, dari Bu Kokom tadi sudah mengatakan bahwa kompetensi intinya ketika coaching ada kehadiran penuh tadi, kemudian ada mendengarkan ya Bu ya secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, bagian mana Bu yang nanti yang Bu Kokom inginkan untuk saya amati nih Bu? Bagian yang diutamakan. Untuk bagian yang diamati mungkin lebih spesifiknya itu nanti itu ya Bu, yang mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, baik, Bu Kokom ingin yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian ini Bu Kokom, bagaimana penilaian Bu Kokom sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan kali ini Bu? Baik, kalau untuk ketercapaiannya itu nanti ya saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi Bu. Dia bisa menggali potensinya, kemudian mendapatkan langkah-langkah atau cara-cara untuk menyelesaikan solusi dari permasalahannya. Baik, berarti lebih spesifiknya dari tadi ketercapaiannya itu menggali potensi dan coach nanti bisa menemukan solusi-solusinya ya Bu ya. Jadi lebih mengetahui kompetensi dirinya dalam menyelesaikan suatu masalah. Iya, gitu ya, betul Bu. Kokom ya. Baik, jadi harapan Bu Kokom nanti yang akan setelah melakukan observasi nanti harapannya itu seperti apa Bu yang akan kita lakukan? Untuk harapannya yang akan dilakukan nanti ya Bu, bisa ketercapaian dari apa yang saya inginkan itu tadi, sehingga saya bisa membantu coach dalam menemukan potensinya, kemudian bisa mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, gitu. Berarti harapannya dari Bu Kokom itu tadi coachingnya bisa menemukan solusi sendiri, kemudian menggali potensinya, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bu Kokom sampaikan nanti, coachingnya bisa semakin menemukan solusi-solusi yang berdasarkan permasalahan yang dihadapi gitu ya Bu Kokom. Betul, Bu. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya. Kemudian nanti semoga proses coachingnya nanti lancar Bu. Tetap semangat Bu, terima jadi kasih seorang juga, coach Bu. kali ini. Iya. Nah, kayaknya kita sudah cukup untuk ngobrol-ngobrol pada kesempatan kali ini.
Terima kasih Bu Kokom. Sama-sama Bu Aya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Bu Kokom. Waalaikumsalam Pak Didit. Apa kabar Bu Kokom hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Didit bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Perasaannya nggak sehat Bu. Oh, kenapa kok nggak sehat ini Pak? Galau karena ada beberapa masalah di kelas Bu. Gitu. Oh begitu. Jadi ini ya ada permasalahan-permasalahan Ya. gitu ya. Oh, Pak Didit bisa cerita sama saya. Yang intinya itu memang di kelas saya ada beberapa anak yang belum bisa menguasai keterampilan menulis dan membaca. Padahal mereka sudah berada di tingkat kelas 5. Itu, Bu. Kelas 5 Intinya, tapi masih belum bisa membaca dan menulis iya, begitu secara ya. lancar belum bisa. Jadi itu membuat Pak Didit merasa Resah dan galau. gelisah Iya, begitu betul. ya. Oh iya, oke baik. Nah, untuk itu hari ini kita akan melaksanakan coaching ya dari permasalahan Pak Didit ini. Nah, kemudian kira-kira dari pertemuan ini itu rencananya tujuannya itu apa, Pak? Ya, dalam pertemuan kali ini tujuan itu gini Bu, saya ingin nanti mendapatkan sebuah wawasan dan gagasan apa tindakan yang sebaiknya saya lakukan untuk membantu murid saya ini yang memang masih kesulitan dalam keterampilan membaca dan menulisnya. Seperti itu. Jadi Pak Didit ingin menemukan solusi dari bagaimana agar nanti siswanya itu bisa membaca dan menulis. Padahal ini kan sudah kelas 5 Ya, gitu ya Pak seperti ya. itu. Lalu kalau menurut Pak Didit sendiri ini ukuran keberhasilannya itu apa sih Pak? Tentu saja secara bertahap saya berharap murid-murid saya ini yang tadi saya sebutkan masih kesulitan dalam membaca dan menulis secara bertahap ada peningkatan Bu dalam kemampuannya membaca dan menulis. Kita tidak bisa secara langsung harus bisa baca dan menulis, tapi memang harus bertahap Bu. Itu harus ada kelihatan lah perkembangannya seperti itu. Oke, sebelumnya kita identifikasi dulu ya Pak Didit ya. Nah, selama ini menurut Pak Didit itu kesempatan apa yang Pak Didit miliki? Oke, untuk kesempatan sebenarnya saya diberikan fleksibilitas, keleluasaan oleh kepala sekolah kalau misalkan ingin menyisihkan waktu setelah pulang sekolah untuk memberikan jam tambahan khusus pada anak-anak ini yang masih kesulitan dalam membaca dan menulis. Jadi kesempatannya di sana Bu. Lalu anak-anak juga tidak keberatan kok untuk menyisihkan waktunya belajar lebih dengan saya untuk meningkatkan kemampuannya seperti itu. Nah, kemudian kalau menurut Pak Didit ini dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bapak sekarang? Untuk posisi saya sendiri itu mungkin di 6 Bu. Karena tadi saya memberikan jam tambahan itu sebenarnya sudah, tapi memang belum benar-benar maksimal seperti itu. Karena memang ada beberapa faktor lain yang kemudian masih belum bisa menjadi pendukung anak ini dalam meningkatkan kemampuannya. Oh gitu ya Pak. Nah kira-kira ini kekuatan apa, kekuatan dari Pak Didit untuk mencapai tujuan itu apa? Oke, tentu saja yang pertama adalah motivasi dari dalam diri saya, bagaimana seorang guru memang harus bisa mendidik dan mengajar sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Iya. Nah, kalau untuk murid saya ini memang yang kesulitan membaca dan menulis kan ada dua orang, sehingga memang saya berusaha agar mereka paling tidak begitu tertinggal dengan teman-teman yang lain. Karena memang dalam pembelajaran dua anak ini memang kurang aktif Bu, karena kan kita tidak bisa memaksa anak ini untuk membaca atau menulis gitu loh Bu. Seperti itu. Kemudian dari kekuatan itu Pak, nah peluang atau kemampuan apa yang bisa Pak Didit ambil? Ya, peluang yang bisa saya ambil sebenarnya sendiri itu tadi kan sekolah memberikan keleluasan kepada saya, itu sudah merupakan sebuah peluang yang bisa saya ambil. Lalu nanti mungkin memang saya akan menerapkan beberapa pendekatan cara agar anak-anak ini bisa terbantu Bu, gitu. Jadi peluang yang bisa Pak Didit ambil itu karena sudah ada kesempatan ya Pak ya. Jadi Pak Didit sudah punya kesempatan. Nah selanjutnya Pak Didit
ingin apa ya, untuk menambah itu tadi ya. Nah, kemudian dari kesempatan itu ada nggak sih Pak hambatan-hambatan atau gangguan yang bisa saja menghalangi Pak Didi dalam mencapai tujuan itu? Ya, halangan yang pertama karena anak-anak ini memang kesulitan dalam membaca, kadangkala mereka itu malu, Bu, kalau diejek oleh temannya. Yang pertama. Yang kedua, memang dari segi wali murid, orang tua, saya memperhatikan kurang begitu memperhatikan terhadap anaknya, sehingga kadangkala anaknya yang kesulitan ini seakan-akan dibiarkan begitu saja. Nah, hambatan terbesar sih mungkin itu, Bu. Dan memang kadangkala memang motivasi anaknya sendiri memang kadang rendah. Kurang. Seperti itu. Oh, jadi dari orang tuanya Iya. kurang mendukung, anaknya juga motivasinya kurang, Iya. begitu ya Pak ya. Nah, lalu menurut Pak Didit ini nanti solusinya bagaimana Pak? Solusinya nanti saya akan melakukan pendekatan kepada orang tua. Nanti akan saya jabarkan rencana aksinya seperti apa, Bu, dengan orang tua ya. Kemudian dengan anak sendiri saya selalu memberikan motivasi kepada anak tersebut agar dia tidak malu, kemudian dia memiliki kemauan untuk meningkatkan keterampilan menulis dan membacanya. Nah, baik, kalau begitu sekarang mari kita merancang rencana aksi Ya. ya Pak ya. Nah, menurut Pak Didit ini rencananya untuk mencapai tujuan itu apa? Ya, saya sudah menjelaskan tadi kalau ada jam tambahan kepada anak-anak ini. Lalu kedepannya saya akan berkomunikasi dengan orang tua mereka, di mana akan ada pekerjaan rumah terstruktur. Mereka harus membuat rekaman suara dan ataupun rekaman video, membaca teks bacaan, Bu. Mungkin beberapa kalimat atau satu paragraf, tapi memang itu akan saya pantau terus perkembangannya. Jadi misalkan setiap hari mereka harus membuat video ataupun rekaman suara itu. Nah, orang tua juga akan saya berikan pengertian kalau mereka harus mendampingi anak-anak mereka dan jangan hanya membebankan semua beban itu pada guru untuk mendidik anak. Seperti itu. Wah, ini rencana yang bagus sekali sih Ya. Pak ya. Lalu dari sekian banyak rencana dari Pak Didit ini, mana yang mau diprioritaskan terlebih dahulu? Yang akan saya prioritaskan karena tadi saya sudah melaksanakan jam tambahan, tentu saja eksekusi selanjutnya adalah saya melakukan pendekatan kepada orang tua, di mana saya memberikan PR khusus pada anak-anak ini agar orang tua juga membantu memfasilitasi, Bu. Karena kan dua anak ini memang belum memiliki smartphone, HP, jadi untuk melaporkan tugasnya kan tidak bisa. Maka kan bantuannya tentu saja dari orang tuanya. Orang tua, seperti iya. itu, Bu. Nah, untuk melakukan pendekatan dengan orang tua ini, Pak Didit, apa ya, strateginya itu bagaimana? Nah, strateginya ada dua, Bu. Yang pertama, mungkin saya bisa menggunakan media sosial, jadi seperti WhatsApp, berkomunikasi secara intens. Lalu saya bisa melakukan home visit, Bu. Home visit kan tidak hanya mengecek bagaimana kondisi keadaan anak-anak di rumah, tapi juga mungkin bisa kita itu sharing dengan orang tua, murid-murid kita, apa yang menjadi kelemahan murid-murid kita, apa yang harus ditingkatkan oleh murid-murid kita. Jadi nanti kan bisa berjalan secara beriringan. Jadi tadi, Bu, komunikasi dengan media sosial dan home visit ke rumahnya, langsung komunikasi langsung. Oke, bagus sekali ya Pak Didit. Nah, untuk langkah-langkah yang sangat baik ini, ukuran keberhasilannya apa ini Pak? Oke, jadi saya belum menjelaskan tadi. Iya. Menurut saya bukan berarti buta huruf atau tidak bisa baca sama sekali, Bu. Iya, iya. Tapi baru sebatas bisa menggabungkan dua huruf, huruf konsonan dan huruf vokal. Nah, ketika ada huruf ketiga, ketika huruf mati, misalkan ban, B-A-B-N, ban, nah dia kesulitan, Bu. Nah, jadi saya harapnya nanti ukuran keberhasilannya secara bertahap, dia bisa membaca suku kata dari tiga huruf. Kemudian selanjutnya dia bisa menyusun kata, ya, dan membaca secara lancar. Nah,
Dalam kemampuan menulis sendiri juga sama, Bu. Saya akan mencoba melatih mereka secara bertahap agar mereka menulisnya juga lancar, tidak ada huruf yang salah ya. Kemudian terstruktur dan rapi semacam itu. Bagus sekali ya langkah-langkahnya yang sangat baik ini Pak Didit. Ya. Nah, kemudian komitmen Bapak terhadap rencana yang sudah tersusun ini apa? Ya, komitmen saya ya sebagai guru tentu saja kita harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan murid-murid kita, karena memang kita kan seakan seperti orang tua kedua mereka di sekolah. Kita juga menganggap mereka adalah anak kita sendiri. Jadi kita harus bisa memfasilitasi mereka agar berkembang tumbuh sesuai dengan kodratnya, Bu. Iya. Menjaga itu semua sih. Bagus sekali ya Pak Didit. Nah, kemudian nanti itu siapa yang akan membantu Pak Didit dalam menjaga komitmen ini nantinya? Yang akan saya libatkan untuk menjaga komitmen saya tentu saja adalah kepala sekolah, dimana kan kepala sekolah juga melakukan supervisi, Bu ya. Iya. Lalu murid saya sendiri tadi yang masih kesulitan dalam kemampuan membaca dan menulis, juga wali murid mereka. Jadi mereka juga bisa memberikan pengawasan, memberikan mendampingi, atau mungkin memberikan saran pada saya apa yang sebaiknya saya coba perbaiki dalam pendekatan yang saya lakukan pada anak-anak mereka. Gitu, Bu. Nah, kemudian nanti bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini Pak Didit? Ya, saya harap kedepannya setelah saya melakukan rencana aksi itu akan ada coaching lanjutan, Bu, di mana saya dan Bu Kokom ngobrol lagi seperti ini, sehingga nanti saya bisa menjadi lebih terbuka lagi gagasannya, wawasannya. Mungkin nanti akan ada tindakan yang lebih khusus ataupun yang lebih tepat saya lakukan agar tujuannya tercapai dengan lebih baik lagi, seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali Pak Didit. Nah, ini kapan ini akan dilaksanakan? Oke, mungkin untuk rentang waktunya saya akan lihat 1 bulan ini, Bu. Saya akan melaksanakan rencana aksi itu dalam 1 bulan ini, kemudian nanti akan saya evaluasi dan akan saya bawa ke forum coaching kita gitu, Bu. Ya, baik Pak Didit. Nanti setelah melakukan aksi ini kabari saya ya Pak ya. Ya, Bu, saya siap. tunggu nanti hasilnya ya Pak. Ya, Oke. Terima kasih Pak Didit. Mungkin itu ya yang bisa kita diskusikan pada siang hari ini ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kokom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayah. Baik, gimana tadi Bu hasil proses coachingnya? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, lancar. Baik, tadi setelah melakukan coaching, ada sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan, Bu. Apakah Bu Kokom berkenan saya menyampaikan pertanyaan ini, Bu? Oh iya, tentu saja Bu. Ya, baik. Yang pertama saya lakukan, Bu, yang saya mau tanyakan itu apa saja yang sudah Bu Kokom dapatkan saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang ingin Bu Kokom capai ini, Bu? Oh iya, jadi selama coaching saya sudah melaksanakannya sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Mulai dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, merancang rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan saya juga sudah menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, Bu Kokom, berarti sudah berhasil ya Bu ya tadi, sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah melakukan coaching dengan rekannya tadi Pak Didit. Nah, sesuai yang saya amati tadi ya Bu ya, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Nah, Bu Kokom tadi sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuannya, tujuan untuk melaksanakan coaching tadi, kemudian kepada coachingnya, kemudian juga sudah mengidentifikasi Bu Kokom, kemudian terus sudah menanyakan juga rencana aksinya,
Dan yang terakhir itu memberikan dan menemukan rasa tanggung jawab coach terhadap masalah yang didapatkannya tadi. Baik, tadi saya sudah mendengar Bu percakapan Bu Kokom kepada Pak Didit saat melakukan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching yang sesuai dengan yang Ibu sampaikan, yaitu sudah melakukan juga kehadiran penuh, kemudian sudah juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian juga sudah mendengarkan aktif. Namun Bu Kokom tadi sudah sesuai dengan ketercapaian nih, Bu Kokom sudah melaksanakan tentang mendengarkan coachingnya secara aktif, juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya bisa menyampaikan itu Bu, menyampaikan permasalahannya apa, kemudian bisa menemukan solusinya. Dan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi, sepertinya yang saya lihat itu coaching Bu Kokom itu luar biasa Bu untuk menyampaikan itu, karena pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bu Kokom sampaikan. Baik, sudah luar biasa sekali Bu, semoga sukses untuk kedepannya dalam melakukan coaching gitu ya Bu ya. Nah, satu lagi Bu Kokom nih, kompetensi apa lagi yang akan Bu Kokom kembangkan setelah melakukan coaching nih Bu? Yang ingin saya kembangkan tentunya saya pengen memahami lebih dalam tentang alur tirta itu ya Bu, supaya nanti kalau saya melakukan coaching itu bisa lebih baik lagi gitu Bu. Baik Bu, sudah luar biasa sekali ya Bu ya, Bu Kokom ingin ini namanya memahami lebih mendalam alur tirta, kemudian melaksanakan coaching dengan yang lebih luar biasa, jadi bisa mendampingi teman-teman ketika ada sesuatu hal kerisauan ya Bu ya. Iya betul. Baik, Bu. terima kasih Bu Kokom sudah melakukan coaching dengan luar biasa, sudah mendalami alur tirta dan kedepannya lebih itu ya Bu ya, didalami lagi sesuai dengan keinginan Bu Kokom ya Bu. Iya, iya. Dan juga sudah melakukan coaching dengan baik. Saya akhiri dulu Bu untuk proses kita ngobrol pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya Bu Kokom. Ada yang ingin ditanyakan lagi ya Bu? Sudah cukup Bu. Oh, baik, sudah cukup. Terima kasih Bu Kokom, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.